Terima kasih Kak Aryo dan juga Kak Indi. Hari ini saya Lena Wirawan dari Detik Bali akan melaporkan soal kunjungan wisatawan di Bali Zoo sepanjang libur Lebaran ini. Jadi untuk Detikers, Bali Zoo sendiri itu merupakan sebuah kebun binatang yang didirikan sejak tahun 2002 yang berlokasi di Jalan Raya Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Di sini suasananya begitu ya, Detikers, di H+3 Lebaran ini sudah ramai pengunjung di mana didominasi oleh wisatawan dari domestik seperti itu yang datang bersama keluarganya. Jadi di sini ada banyak anak-anak dan menurut data begitu yang kami himpun dari Humas Bali Zoo menyatakan bahwa di sini 60%-nya adalah domestik untuk di musim Lebaran ini tidak seperti sebelumnya yang hari biasa itu lebih banyak dominannya adalah harinya itu kisarannya itu sekitar 700 sampai 800 orang per hari di weekdays. Kemudian kalau di weekendnya itu di sekitar 800 sampai 1000 orang ketika hari biasa. Tapi di saat sekarang di musim Lebaran dari 1.800 sampai dengan 2.000 orang pengunjung begitu ya, dan akan diprediksi mengalami kenaikan pada tanggal 7 dan 8 karena masih musim berlibur gitu ya, ada cuti lebarannya. Kemudian yang bisa saya informasikan juga kepada Detikers bahwa di sini harga tiket untuk masuknya itu terjangkau ya. Jadi kisarannya itu untuk orang dewasa itu nilainya ada di Rp140, kemudian untuk anak-anaknya ada di kisaran Rp100.000 per orang, dan khusus untuk yang KTP lokal Bali nih itu ada harga yang lebih murah begitu di angka 110 untuk orang dewasa dan 85.000 untuk anak-anak. Di sana tiketnya sudah meliputi untuk tentu saja berkeliling, menikmati satwa yang ada di Bali Zoo, kemudian juga bisa ada wahana kolam renang begitu untuk anak-anaknya, ada juga bisa berfoto karena di sini ada banyak spot foto begitu ya. Kalau diambil dengan kamera pribadi itu tentunya gratis, Detikers. Dan menariknya lagi di sini kalau untuk wahana itu ada feeding animal, jadi bisa memberi makan merkit, kemudian ada gajah, ada rusa dan lainnya itu, dan juga bisa berfoto dan dicetak langsung di sini. Kalau yang bagian itu wahana itu untuk feeding animal itu akan dikenai biaya tambahan seperti itu senilai dengan makanannya sendiri gitu. Dan Detikers yang bisa saya informasikan juga kalau di sini satwanya totalnya ada 600 satwa banyaknya dengan spesiesnya itu berjumlah 60. Di mana kalau Detikers di sini tentunya bisa menjadi teredukasi karena di setiap spot gitu satwanya itu sudah disediakan papan informasi mengenai jenis satwanya apa, karakteristiknya, kemudian bagaimana cara menjaga, mengkonservasi, itu dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan juga tidak lupa di spot-spot itu juga disediakan begitu ya, termasuk di tiket ini, di gelang tiketnya sudah ada QR yang bisa di-scan, jadi nanti ada peta yang bisa ditampilkan sehingga Detikers ketika berkunjung ke Bali Zoo yang ada di Gianyar Bali ini tidak akan tersesat. Dan dimudahkan juga Detikers kalau berkunjung juga ada disediakan shuttle bus, jadi sudah langsung menuju dan balik dari lokasi yang namanya wahana Kampung Sumatera seperti itu. Jadi nggak mungkin sampai tersesat ya Detikers kalau berkunjung ke Bali Zoo Gianyar ini. Yang menariknya lagi di sini ada spot yang namanya Savana Afrika, dan tadi sudah saya mention juga ada yang namanya Kampung Sumatera. Kalau di Savana Afrika begitu, Detikers bisa melihat begitu satwa-satwa dari Afrika seperti singa Afrikanya, hyena, ostrich, zebra, meerkat dan lainnya. Begitu juga dengan Sumatera, tentunya akan bisa melihat satwa-satwa endemik di Sumatera sana yang kita mungkin orang-orang Bali belum tahu ya, tapi bisa jadi tahu dengan melihat ada harimau Sumatera, kemudian beruang madu, terus orang utan, terus juga ada gajah Sumateranya, dan di mana kayak di lokasi sekarang ini Detikers saya sedang berada di savananya sendiri, sehingga kalau Detikers bisa melihat ya dari tayangan itu berusaha gini ya tampilannya ini ekosistemnya menyerupai habitat asli dari satwa-satwa tersebut. Kemudian kalau Detikers berkunjung dan merasa lelah begitu setelah berkeliling, tentunya bisa rehat sambil menyaksikan pertunjukan satwa. Tentunya ini pertunjukannya lebih ke bentuk
presentasi satwa begitu ya yang sifatnya edukatif, di mana ada 2 penampilan. Yang pertama ada animal presentation, kemudian ada juga bird presentation yang diadakan 2 kali di siang hari pada 12 sampai 12.30 WITA. Kemudian sore harinya itu menjelang sore hari ya tepatnya di sekitar pukul 14.30 sampai dengan 14.50 WITA. Nah, di sini Detikers bisa begitu langsung diedukasi oleh staf edukatornya di sini mengenai satwanya apa, terus karakteristiknya bagaimana, terus bisa melihat interaksi hewannya, kemudian bagaimana melakukan konservasi begitu. Dan Detikers kalau membawa anak-anak seperti yang di sini juga ramai ada anak-anaknya, tentunya di sini juga difasilitasi beberapa wahana gitu yang ramah anak seperti ada taman bermain begitu, dan kemudian juga ada jungle water splash yang dimana disediakan kolam renang yang digratiskan untuk anak-anak usia 2 sampai 12 tahun begitu. Jadi ketika beli tiket udah langsung tuh bisa menikmati wahana kolam renangnya. Dan juga di sini Detikers kalau lapar dikit nih, merasa lapar gitu, bisa melimpir langsung ke restoran maupun kafe yang disediakan di sini, di mana ada beragam view yang begitu disediakan, seperti ada yang view kayak di Central Food Village yang sekarang saya berada dekat savana Afrikanya, jadinya menikmati kudapan, menikmati makan siang atau makan sorenya dengan melihat hewan-hewan di savana Afrika ini. Kemudian juga ada yang namanya suku kafe, dan itu berada di satu lokasi gedung yang sama begitu ya dengan Museum Purbakala. Jadi di sana ini bukan Museum Purbakala yang seperti di tempat lain, tapi di sini bisa belajar gitu dengan hewan-hewan purbakala karena diperlihatkan kerangka-kerangkanya, dan sambil juga bisa menikmati makanan. Juga di sana juga ada spot air terjunnya begitu Detikers. Jadi ketika lelah berkeliling bisa sambil makan, bisa sambil juga menikmati satwa-satwanya begitu. Kalau sejauh ini dari yang saya terima begitu ya dari Humas Balisu sendiri, untuk musim lebaran ini yang paling diminati itu lebih banyak adalah satwa-satwa luar begitu dari teman-teman pengunjung domestik, seperti ada satwanya itu ada meerkat, zebra, singa Afrika. Kemudian kalau secara umum wisatawannya, pengunjungnya itu paling favorit adalah satwa tapir gitu, karena jarang gitu ya dijumpai di banyak tempat. Kemudian juga dianggap menggemaskan begitu hewan tapir itu. Dan Detikers tenang saja kalau di sini bisa melihat dengan jarak yang cukup dekat tapi aman dengan hewannya. Kemudian kalaupun mau melihat detail, Detikers sudah sudah disediakan begitu teropong atau teleskop untuk bisa melihat hewan-hewannya secara detail, seperti yang ada di spot savana Afrika ini. Di bagian outskirtnya itu sediakan teropong, jadi bisa melihat dengan jarak yang aman dan tetap bisa terjangkau ya oleh mata. Terus juga menariknya lagi di sini di Maret yang lalu sedang lahir baby zebra di Bali Zoo ini. Sedang dalam masa perawatan dan akan diperkenalkan di bulan depan. Jadi setelah usai Lebaran ini, Detikers tetap bisa berkunjung dengan wahana yang satwa yang berbeda lagi seperti itu. Sebelum akhir laporan, Detikers jangan lupa untuk selalu utamakan mudik aman agar hati tenang dan selamat sampai tujuan. Sekian laporan dari saya kembalikan ke studio.